Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang datafikasi. Next. Menurut Cukir dan Mayer, datafikasi merupakan bentuk penerjemahan dalam berbagai macam aspek yang ada di dunia dan belum pernah dikuantifikasi atau diukur sebelumnya, kemudian diubah menjadi sebuah bentuk data. Pengertian lain dari datafikasi merupakan kegiatan mendata dalam sebuah aspek kehidupan agar menjadi sebuah data yang kemudian data tersebut dapat dipantau serta dianalisis demi mempermudah manusia dalam menjalankan aspek kehidupannya. Next. Datafikasi dalam e-governance sendiri diperlukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mencegah penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Apa saja sih aktivitas yang dapat didatafikasi? Yaitu aktivitas berkomunikasi, penggunaan uang elektronik, penggunaan aplikasi, dan penggunaan GPS. Selain itu, dalam dunia kerja, HRD juga menggunakan datafikasi dari seorang calon karyawannya, dari penggunaan ponsel, media sosial, dan lain-lain untuk mengidentifikasi karakteristik yang tepat dalam mengambil karyawannya. Nah, selanjutnya ada konsekuensi dari datafikasi. Yang pertama, adanya penipuan di ruang internet. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan di ruang internet, mengingat bahwa ruang internet memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga siapapun dan dimanapun dapat mengaksesnya dengan sangat mudah. Nah, penipuan di ruang internet ini dapat berupa pencurian data pribadi karena di saat pandemi seperti ini, sebagian besar masyarakat Indonesia juga melakukan beberapa aktivitasnya secara online seperti belanja online atau mungkin mengakses pelayanan-pelayanan publik secara online atau mungkin transaksi online seperti itu. Nah, yang kedua adanya keterbatasan privasi karena spyware dan security holes. Munculnya rasa khawatir pengguna atau konsumen dalam memanfaatkan internet untuk melakukan aktivitas online dapat terjadi karena adanya keterbatasan privasi karena spyware dan security holes itu. Nah, contohnya pada saat seorang konsumen sedang melakukan transaksi, namun di balik kegiatan transaksi tersebut, seorang konsumen itu tidak tahu bahwa ada pihak-pihak lain yang ternyata mengikuti jejak konsumen itu dalam melakukan aktivitas online, sehingga data-data pribadi milik konsumen itu sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ada media massa tradisional yang mulai tergantikan. Perubahan media cetak sebagai hasil dari perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet ternyata memberikan dampak atau pengaruh terhadap pendengar, pembaca, atau pengguna media-media tradisional tersebut. Karena hal ini menyebabkan terjadinya penurunan penggunaan media massa tradisional karena sebagian besar masyarakat telah beralih ke media sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus datafikasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa datafikasi tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang telah dijelaskan teman saya tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memberi gambaran umum, saya akan menyajikan beberapa studi kasus. Salah satunya adalah pencurian dan penyalahgunaan data Facebook oleh Alexander Kogan dan Cambridge Analytica yang terkuak pada tahun 2019. Nah, singkatnya, pencurian data pengguna Facebook oleh Alexander Kogan itu telah dilakukan bahkan dari tahun 2014. Pada saat itu, Alexander Kogan membuat suatu aplikasi bernama This Is Your Digital Life yang ia share melalui Facebook, dan pengguna Facebook yang akan menggunakannya itu mewajibkan untuk menyetujui beberapa ketentuan. Salah satunya adalah pengaksesan Alexander Kogan terhadap friend list
ataupun data pribadi dari pengguna Facebook tersebut. Nah, hal tersebut diketahui Facebook pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2015, dan Cambridge Analytica memiliki beberapa peran dalam pencurian data tersebut. Pihak Cambridge Analytica tersebut membeli data tersebut dari Alexander Kogan dan sempat menyalahgunakannya. Lalu pada tahun 2019 kasus pencurian data Facebook tersebut kembali muncul, dan rumornya data 50 juta data pengguna Facebook tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana situasi perpolitikan di dunia, dan juga digunakan dalam propaganda dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Nah, pencurian data Facebook tersebut tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah, yang melibatkan kurang lebih 50 juta data pengguna Facebook. Selain studi kasus mengenai kebocoran data Facebook pada tahun 2019, terdapat contoh kasus lainnya yang menyangkut konsekuensi dari datafikasi seperti kebocoran data pribadi dan pembobolan kartu kredit yang terjadi pada salah satu maskapai penerbangan, yaitu British Airways. Pada tahun 2018, maskapai penerbangan British Airways mengalami peretasan dan pencurian sebanyak 380.000 data pribadi dan nomor kartu kredit pelanggan dari situs dan aplikasi mobile maskapai tersebut, yang mengakibatkan sasaran subjek serangan cyber. Kebocoran data pada British Airways terjadi pada penyimpanan data berbasis komputasi awan pada sistem mereka sendiri. Hal itu disebabkan adanya penyusup yang berhasil meretas sistem mereka. Pencurian data pribadi dan nomor kartu kredit pelanggan ini berdampak pada proses reservasi dan pembelian tiket. Peretasan dan pencurian data pribadi yang berhasil diretas yaitu alamat email, nama lengkap, nomor telepon, nomor paspor, serta alamat rumah. Dari kasus tersebut, British Airways dikenakan denda sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 381 miliar karena dianggap gagal dalam melindungi 380.000 data pribadi pelanggannya. British Airways bertanggung jawab sepenuhnya atas peristiwa tersebut dengan menghimbau kepada para pelanggan untuk memeriksa informasi perbankan setiap individu, termasuk kartu kredit yang digunakan untuk transaksi. Selain itu, British Airways menghimbau para pelanggan untuk mengganti password dan menjanjikan kompensasi penuh kepada pelanggan yang berdampak dan merasa dirugikan atas insiden tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan preventif dan tindakan represif mengenai konsekuensi akan seperti peretasan ataupun kebocoran data. Hal yang pertama dilakukan dalam tindakan preventif yaitu awareness atau kewaspadaan. Hal ini merupakan hal yang paling penting dan yang paling utama dalam menjaga data privasi kita, agar kita tidak sembrono atau sembarangan dalam melakukan aktivitas di dunia elektronik. Nah, seperti masuknya atau tautan yang dibagikan pada grup chat ataupun di grup lainnya, maka kita sebenarnya tidak untuk sembarangan untuk mengklik tautan yang dibagikan, karena kita tidak akan pernah tahu sebenarnya link atau tautan tersebut berisi apa, apakah berisi virus-virus yang akan membahayakan perangkat kita ataupun berisi phishing yang akan menyerang perangkat kita. Selanjutnya itu menggunakan aplikasi resmi. Hal ini merupakan hal yang paling penting. Disarankan untuk tidak menggunakan aplikasi duplikat ataupun aplikasi replika yang dibuat semirip mungkin seperti aplikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan karena menggunakan aplikasi resmi akan menjamin keamanan data privasi kita, sehingga dan aplikasi yang diduplikat ataupun replika tersebut kita tidak pernah tahu siapa pembuatnya, apakah
aplikasi tersebut berisi mata-mata spy ataupun virus yang dapat berkembang di perangkat kita dan mencuri data-data pribadi kita. Yang selanjutnya yaitu memperbarui perangkat lunak. Biasanya kita dapat notifikasi untuk memperbarui perangkat lunak ataupun memperbarui aplikasi yang kita gunakan. Hal ini disarankan untuk tidak mengabaikan notifikasi tersebut karena dengan mengupdate pembaruan sistem, dengan mengupdate aplikasi yang kita gunakan, maka kita akan tidak hanya mengupdate fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut, tapi juga mengupdate sistem-sistem keamanan aplikasi tersebut sehingga kita dapat menggunakannya dengan lebih aman dan lebih nyaman tentunya. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sandi yang kuat. Menggunakan password yang kuat akan sangat dapat dilakukan dalam tindakan preventif untuk mencegah seperti peretasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan password yang kuat dengan kombinasi angka dan huruf yang kuat, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker dan semacamnya itu akan kesulitan masuk dalam akun kita. Dan disarankan untuk menggunakan password yang berbeda dalam setiap platform karena dengan password yang berbeda, apabila salah satu akun kita diretas, maka hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak akan meluas meretas akun-akun yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu tindakan represif. Tindakan represif ini yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum ini tentu adanya peran pemerintahnya untuk memberikan kepastian hukum yang diberikan kepada kita sebagai pengguna layanan kegiatan elektronik. Sebenarnya kepastian hukum atau hukum yang mengatur kegiatan elektronik di Indonesia sendiri sudah diatur oleh UU ITE. Namun UU ITE ini dirasa tidak cukup untuk menjamin keamanan kita untuk melakukan aktivitas elektronik. UU ITE ini belum mengatur secara jelas tentang bagaimana pelindungan data dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti siapa yang bertanggung jawab akan sebuah pencurian data dan lain sebagainya. Tentu hal ini butuh peran pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dengan membentuk undang-undang yang lebih melindungi data privasi kita untuk kebijakan ataupun peraturan lainnya untuk melindungi data pribadi kita dan tentunya mendukung keamanan dan kenyamanan kita dalam kegiatan elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.